Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita mulai belajar fokus dan ini prediksi dari Pena Daring, yaitu prediksi soal Promkes P3K 2022 bagi Anda khusus tenaga jabatan fungsional Promkes dan ilmu perilaku. Simak terus video ini dan nanti video-video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prediksi soal dan Promkes. Dan kita ketahui di tahap sekarang masih dalam tahap seleksi administrasi atau pendaftaran seleksi administrasi. Jadi semakin dekat kepada tesnya. Nah, langkah lebih baiknya kita belajar sedikit-sedikit dan tipis-tipis dan sambil menunggu semoga Anda diterima di seleksi administrasinya. Oke, kita dan bagi Anda yang belum mempunyai e-book Fokus Promkes P3K 2022, silahkan pesan di admin Pena Daring dan terima kasih juga yang sudah memesan kepada admin Pena Daring. Oke, kita lanjut untuk ke soal promotor kesehatannya. Seorang promotor kesehatan di Puskesmas Y akan melakukan penyuluhan langsung kepada anak SD kelas 1 di Kelurahan X tahun 2022. Tujuan penyuluhan agar anak SD kelas 1 di sekolah tersebut memiliki keterampilan menyikat gigi dan mengenal peralatan menyikat gigi. Promotor juga bermaksud menunjukkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Metode penyuluhan yang sebaiknya dilakukan adalah A. Bola salju, B. Kelompok-kelompok kecil, C. Peragaan, D. Diskusi kelompok terarah, E. Ceramah tanya jawab. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu peragaan. Kita bedah soalnya. Di sini kita melihat bahwa ada clue dari soal tersebut adalah tujuannya penyuluhan ini agar anak SD kelas 1 ini memiliki keterampilan menyikat gigi dan mengenal peralatan menyikat gigi. Nah, ini clue dari yang pertama. Kemudian clue yang kedua adalah menunjukkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, dari tujuan ini kita lihat clue 2 ini ternyata berarah ke keterampilan atau kemampuan anak SD tersebut mengenal lebih jauh menyikat gigi dan alat-alatnya. Hal yang paling tepat ya berarti di peragaan ini. Nah, seperti yang ketahui ini untuk A, B, D, E ini lebih ke teori, lebih ke penyampaian informasi. Jadi tidak tepat berdasarkan clue-clue di atas. Jadi yang paling tepat adalah peragaan. Artinya kalau peragaan lebih mengena ke anak SD-nya, yaitu bisa menambah kemampuan atau keterampilan menyikat giginya dan mengenal alat-alatnya. Apalagi kalau anak SD untuk penyuluhan itu harus dengan prakteknya atau dengan simulasinya atau demonstrasinya seperti itu. Oke, jelas ya? Pertanyaan selanjutnya. Di sebuah desa X ada bayi yang sering main-main di tanah sehingga menyebabkan meningkatnya terjadi kasus diare dan sakit perut. Petugas Promkes akan melakukan penyuluhan dengan cara demonstrasi. Teknik demonstrasi apa yang cocok? A. Penyuluhan pemberian obat cacing, B. Penyuluhan PHBS, C. Penyuluhan cara CTPS yang benar, D. Penyuluhan gizi seimbang, E. Penyuluhan pemberian oralit. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita bedah lagi di soalnya. Kita lihat clue-nya di sini ada bayi ya berarti ini mungkin dari umur 2 tahun sampai ya 5 tahun lah nih dikatakan bayi balita sering main-main di tanah. Kemudian adanya
terjadi peningkatan, terjadi kasus diare dan sakit perut. Nah, ketika petugas promkes pasti ingin tujuan dari promkesnya itu pencegahan. Apalagi kalau promkes itu terkenalnya dengan promosi dan preventif. Nah, artinya di sini yang paling tepat adalah dari di antara opsinya yang paling benar adalah yang CTPS yang benar, penyuluhan CTPS yang benar. Kita lihat di sini untuk A ini lebih ke kuratif. Kemudian kalau yang ini PHBS ini lebih ke preventif dan promotif, tapi ini masih umum. Biasanya ini nanti PHBS-nya lebih tepatnya ke PHBS keluarga. Kalau PHBS keluarga kan kita tahu ada banyak poinnya. Kalau nggak salah itu ada 10 ya. Ini di PHBS keluarga. Jadi tidak belum tepat sasaran. Karena di sini indikasinya adalah main-main di tanah dan diare sakit perut. Berarti yang paling menunjukkan ya ke CTPS. Karena di kasus diare itu atau sakit perut ini kemudian berkaitan dengan main-main di tanah, pasti si bayi tersebut atau si balita tersebut si tangannya kotor kemudian langsung memakan makanan yang masuk ke tubuhnya di dalam keadaan kotor si tangan tersebut. Nah, kalau penyuluhan gizi ya berarti ini bagus juga, tapi tadi karena di sini indikasinya si tangan yaitu berawal dari main-main di tanah dan kotor kemudian langsung makanannya dimakan dalam keadaan kotor seperti itu ya. Kemudian yang penyuluhan pemberian oralit berarti ini juga masuknya sama yang A yaitu masuk ke kuratif. Nah, seperti itu. Oke, yang paling tepat adalah yang C. Oke, jelas ya? Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Di sebuah desa masih banyak warga yang BABS, BAB sembarangan. Padahal dari data yang ada, mereka sudah memiliki jamban sehat di rumah masing-masing. Untuk merubah perilaku agar tidak BABS, petugas kesehatan lingkungan melaksanakan pemicuan dengan metode A. JTJ, ceramah tanya jawab, B. Simulasi, C. Demonstrasi, D. Role play, E. FGD. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Role play atau bermain peran. Nah, kita lihat di pertanyaannya, kita kupas clue-nya. Di sini kan warga yang BABS. Banyak warga yang BABS. Kemudian di rumahnya juga padahal sudah memiliki jamban sehat di rumah masing-masing. Nah, kemudian untuk tujuannya itu merubah perilaku agar tidak BABS. Petugas kesehatan lingkungan melaksanakan pemicuan yang paling tepat adalah role play, bermain peran. Artinya ini lebih tahu merasakan bahwa untuk berperilaku agar tidak BABS ini tidak lagi dilakukan. Ya, intinya lebih merasakan agar tidak melakukan BABS sembarangan. Nah, kalau yang simulasi atau demonstrasi ini ya peragaan ataupun demonstrasinya artinya belum mengena ataupun kurang maksimal mengenanya karena masih ya dalam sekitar diperagakan oleh si fasilitator. Tapi kalau ini lebih ke mereka lebih merasakan nantinya diperagakan juga, kemudian mereka juga yang bermainnya. Nah, itu metode yang paling tepat adalah role play. Apalagi untuk JTJ, mereka menyampaikan informasi saja tidak cukup ataupun mengetahui teorinya saja, tapi karena memang sudah kebiasaan itu sangat sulit selain dari yang mereka harus role play. Apalagi FGD ini juga bisa, cuma ya pasti inputnya ataupun outputnya ini kurang maksimal. Jadi yang paling maksimal ya role play. Jadi mereka lebih merasakan apa yang mereka mainkan. Oke, jelas ya? Nah, selanjutnya seorang penyuluh
memberikan penyuluhan pada setiap ibu hamil yang baru selesai melakukan pemeriksaan, termasuk dalam penyuluhan A. Individu, B. Kelompok, C. Massa, D. Komunitas, E. Masyarakat. Jawabannya apa teman-teman? Ya, ini jelas sekali, gampang ya. Sudah ketebak, itu individu. Karena di soal sudah jelas sekali di sini setiap ibu hamil. Jadi ini sasarannya yaitu individu atau perorangan. Nah, berarti kalau misalkan kelompok ibu hamil ataupun komunitas dari ibu hamil, nah itu ya berarti kelompok. Kalau massa berarti ini masyarakat umum, bukan dari ibu hamil saja. Bisa jadi bapaknya, kemudian anggota keluarga lainnya, kemudian tokoh agama, dan itu jelas ya, ini sangat gampang sekali. Nah, soal selanjutnya, petugas puskesmas ingin mengadakan penyuluhan dan mengajak masyarakat agar lebih paham tentang PHBS. Petugas Promkes tersebut membawa sebuah alat bantu berupa lembaran seperti ular tangga, tapi berisi pesan-pesan PHBS. Metode yang dilakukan adalah A. Demonstrasi, B. Roleplay, C. Panel, D. Simulasi game, E. FGD. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Simulation game. Ini kita bedah di clue pertanyaannya. Jadi ini tentang penyuluhan agar lebih paham PHBS. Nah, kemudian clue yang paling penting adalah petugas Promkes membawa lembaran seperti ular tangga. Nah, seperti yang ketahui, ini arahnya lebih ke permainan. Alat bantunya ini lebih ke permainan. Kemudian memang sudah dimodifikasi berisi tentang pesan-pesan PHBS. Nah, dari petunjuk clue ini yang paling tepat adalah simulation game. Jadi ya di sini sudah mengarah ke peragaan ataupun simulasi dari permainan ular tangga tersebut. Seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, untuk demonstrasi berarti ini ya demonstrasi kan alat bantunya macam-macam ya. Nah, tapi di sini lebih tepatnya ya lebih ke permainan ular tangga. Dan roleplay ini bisa juga, tapi di sini ya lihat kita ke clue-nya. Dan panel ya apalagi tidak berupa seminar ataupun tidak kayak ceramah tanya jawab. Nah, FGD juga bukan. Dan yang tepat adalah yang D, simulation game. Dan memang ini perlu hati-hati juga, ini bisa juga sih A, B, C, D jawabannya. Tapi yang paling tepat adalah yang D. Karena ular tangga di sini mengarah kepada permainan. Oke, jelas ya teman-teman? Oke, cukup sekian untuk prediksi soal Promkes pada video ini. Kita lanjut untuk part selanjutnya, yaitu part 1. Dan simak terus di channel Pena Daring agar kita sama-sama berlatih, sama-sama belajar. Barangkali ada yang tidak tahu, silakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.